Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Syekh Maulana Jumadi Kubro. Perkenalan, nama saya Adi Nugroho, NIM 113250011. Perkenalkan, nama saya Sama Adila, NIM 113250004. Perkenalkan, nama saya Dimas Wainanda dengan NIM 113250010. Perkenalkan, nama saya Arjun Sawanagapi dengan nomor NIM 113250009. Perkenalkan, nama saya Risa Sadia Sarjana Muda dan saya D113250007. Latar belakang yang diambil, proses Islamisasi di Jawa pada masa Majapahit berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, interaksi budaya, dan dakwah damai. Pada saat Majapahit melemah, masyarakat mulai menerima nilai-nilai baru yang dianggap lebih sesuai dengan kehidupan sosial mereka. Syekh Maulana Jumadi Kubro menjadi tokoh awal yang berperan penting dalam penyebaran Islam. Beliau menggunakan pendekatan kultural dan pendidikan sederhana melalui masjid dan rumah ulama. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima tanpa menimbulkan konflik. Rumusan masalah yang diatur di sini yang pertama, bagaimana latar belakang masuknya Islam ke tanah Jawa pada masa Majapahit. Yang kedua, siapakah Syekh Maulana Jumadi Kubro dan bagaimana perannya dalam proses Islamisasi di Jawa. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah dan pendidikan yang digunakan Syekh Jumadi Kubro dalam penyebaran Islam di Majapahit. Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara pendidikan Islam dan keberhasilan dakwah Syekh Jumadi Kubro. Oke, selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama adalah menjelaskan proses Islamisasi di tanah Jawa pada masa Majapahit. Yang kedua adalah menurunkan peran Syekh Maulana Jumadi Kubro dalam penyebaran Islam. Yang ketiga adalah mengidentifikasi strategi dakwah dan pendidikan Islam yang diterapkan oleh beliau. Yang keempat ada mulai hubungan antara pendidikan dan efektivitas dakwah dalam penyebaran Islam. Pembahasan 1. Masuknya Islam ke Jawa pada masa Majapahit. Pertama, Islam masuk melalui jalur perdagangan dari arah Persia dan Gujarat. Kedua, penggusuran Majapahit membuka peluang bagi pengaruh agama baru. 3. Dakwah dilakukan secara damai menggunakan istilah lokal yang dekat dengan masyarakat. 4. Kesamaan konsep antara Kapitayan dan Tauhid membantu proses penerimaan Islam. Terakhir, perkawinan dan interaksi sosial yang memperkuat keberadaan komunitas muslim. Pembahasan kedua, peran Syekh Jumadi Kubro dan strategi dakwah. Yang pertama, Syekh Jumadi Kubro adalah ulama awal dan guru wali songo. Yang kedua, beliau berdakwah dengan pendekatan budaya, menyesuaikan istilah, menghormati tradisi dan islamisasi makna-makna lokal. Pendidikan dijalankan melalui masjid, rumah ulama, dan metode halaqah. Yang keempat, materi dakwah berfokus pada akidah, ibadah, dan dasar nilai moral Islam. Terus yang kelima, dakwah dilakukan tanpa konfrontasi sehingga bisa diterima masyarakat. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada Islam diterima secara damai dan bertahan. Kemudian ada terbentuk sistem pendidikan Islam awal yang menjadi dasar pesantren. Yang ketiga ada dakwah kultural merupakan perpaduan antara nilai Islam dan budaya Jawa. Keempat ada pengaruh Syekh Jumadi Kubro membantu lahirnya jaringan ulama termasuk wali songo yang memperluas Islamisasi. Jadi kesimpulan pembahasan materi ini ada Islamisasi Jawa berhasil karena dilakukan melalui pendekatan damai, kultural, dan berbasis pendidikan. Kedua, Syekh Maulana Jumadi Kubro berperan besar melalui dakwah yang santun dan atraktif terhadap budaya lokal, pendidikan sederhana yang terbangun menjadi fondasi penting